Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Pilkada dan pencitraan politik, sebuah catatan. Hari-hari ini, media sosial dipenuhi dengan kiriman foto, video, flyer, dan berita tentang pasangan calon-calon yang akan bertarung dalam pilkada tanggal 19 Desember nanti. Pandemi COVID-19 membuat sosialisasi diri para calon lebih berkonsentrasi pada dunia virtual. Semua kiriman tersebut dimaksudkan sebagai pencitraan untuk mengatakan kepada publik atau calon pemilih bahwa pasangan calon A adalah yang terbaik, yang berarti secara tersirat bermaksud mengatakan pasangan calon B, C, dan seterusnya bukanlah yang terbaik. Ini sama persis dengan metode pemasaran ala perusahaan-perusahaan untuk menjual produknya kepada khalayak ramai. Sosialisasi dan kampanye bagi pasangan calon untuk meyakinkan calon pemilih bahwa masing-masing memiliki keunggulannya dibanding yang lain adalah bagian dari tahapan pilkada. Tentu yang tidak termasuk karena ia melanggar ketentuan hukum maupun etika adalah terang-terangan mengatakan pasangannya yang terbaik, lalu secara terbuka mengatakan pasangan yang lain buruk karena bla 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 bla. Pada sebuah postingan di Facebook, saya sempat melihat seorang mengirim foto yang menampilkan panji partai pendukung salah satu pasangan calon terpasang terbalik. Lalu si pengirim foto yang mendukung calon yang lain memberi keterangan yang tidak sebatas menjelaskan foto itu secara apa adanya. Tapi dari kalimatnya itu, tampak dia bermaksud menyindir, tentu secara sinis pasangan calon yang didukung oleh partai yang panjinya terpasang terbalik itu. Lalu, kiriman-kiriman lain dari para pendukung berupa kalimat-kalimat pencitraan yang disertai foto atau video pasangan calon yang didukungnya. Media sosial jadi ruang bagi para pendukung militan ini untuk mengkampanyekan calon yang didukungnya, yang bagi mereka seolah-olah masing-masing calon itu adalah dewa atau dewi dari negeri di atas awan sebagai juru selamat atas segala masalah kehidupan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa pencitraan politik diartikan sebagai gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat. Ya, gambaran diri itu berarti adalah gambaran yang belum tentu dirinya secara moral, intelektual, dan spiritual. Setiap pasangan calon memiliki tim sosialisasi atau tim kampanye yang mendesain metode pencitraan. Tim ini adalah orang-orang kreatif. Mereka lah yang mendesain kalimat, foto, video, flyer, atau apa saja yang terkait dengan upaya pencitraan. Dan hampir semua yang ditampilkan adalah sesuatu yang seolah baru kali ini terjadi. Setiap pasangan menjadi orang-orang yang dalam bahasa KKR hidup baru. Inilah dunia politik elektoral. Nah, strategi pencitraan ini yang kini hampir semua mengandalkan teknologi layar, lalu mengubah semuanya seolah semua akan segera menjadi baik. Lihat saja bagaimana citra dari setiap pasangan calon itu diproduksi berulang-ulang oleh para pendukung, yang banyak di antara mereka mungkin tidak pernah bersentuhan secara personal dengan orang-orang yang ada di baliho, foto, video, atau flyer kampanye. Begitulah politik pencitraan bekerja. Tidak hanya untuk mempengaruhi publik untuk memilih si pasangan calon, tapi juga ia mengubah mereka dari sebagai pendukung pasif menjadi pendukung aktif, bahkan militan. Padahal, yang hadir pertama-tama pada mereka adalah citra, gambar, yang dalam dunia sastra ini disebut citra itu adalah kiasan visual dari sesuatu yang sudah tentu bukan lagi sesuatu itu pada dirinya. Artinya, dalam kata lain, pencitraan politik adalah gambaran dari yang bukan begitu adanya, atau bahkan kebalikannya dari aslinya si subjek yang dicitrakan. Dan begitulah yang terjadi. Ketika orang-orang ke tempat pemungutan suara masuk ke dalam bilik, dia mencoblos gambar pasangan calon yang didukungnya karena hasil dari sebuah politik pencitraan. Masing-masing orang jadinya memilih citra, gambar, kiasan dari orang yang pada diri mereka belum tentu begitu adanya. Dunia politik elektoral di era ini adalah suatu permainan citra, permainan kata dan gambar. Jangan anggap remeh dengan ini, sebab dia memiliki kuasa. Ya, terbentuknya massa besar pendukung adalah peran besar dari kata dan gambar dalam strategi politik pencitraan itu. Namun, hal ini sudah demikian adanya. Dan sebenarnya, cara ini punya gunanya. Apa itu? Citra yang didesain secara kreatif meskipun agak manipulatif ini seharusnya menjadi kontrak politik antara pasangan calon dengan rakyat.
bahwa semua yang digambarkan baik itu dalam teks dan gambar tersebut adalah janji politik yang harus dipenuhi, dan pemilih atau rakyat kebanyakan harus mengingatnya. Sebab jika semua itu hanya berakhir sebagai teks dan gambar saja, maka sia-sialah kita sebagai pendukung pasangan calon yang telah bersusah payah memproduksi berulang-ulang citra mereka di media sosial. Sia-sialah karena sikap militan kita mendukung satu pasangan calon, maka mesti mogok bicara dengan Birman atau tetangga yang sebelumnya teman minum kopi kita. Demikian.